Halo semuanya, selamat datang kembali di seri Manajemen Keuangan. Ini adalah episode kelima. Di episode sebelumnya, kita sudah belajar tentang time value of money, yaitu konsep dasar bahwa nilai uang hari ini berbeda dengan nilai uang di masa depan. Nah, sekarang kita akan naik level. Kita akan menggunakan konsep itu untuk menjawab salah satu pertanyaan paling penting dalam bisnis. Apakah sebuah rencana investasi atau proyek itu layak dijalankan atau tidak? Inilah inti dari apa yang kita sebut sebagai capital budgeting atau penganggaran modal. Jadi, apa itu capital budgeting? Sederhananya, capital budgeting adalah proses yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi dan memilih investasi jangka panjang yang diharapkan bisa memberikan nilai tambah. Investasi ini bukan sekadar beli barang kecil, ya. Contoh keputusan yang butuh capital budgeting itu seperti, apakah perusahaan perlu membeli mesin produksi baru yang harganya miliaran? Apakah sudah waktunya membuka pabrik baru di kota lain? Atau mungkin meluncurkan produk baru yang butuh riset dan pengembangan besar? Karena keputusan-keputusan ini melibatkan dana yang sangat besar dan punya dampak jangka panjang. Kita tidak boleh salah langkah. Proses ini membantu manajemen membuat keputusan yang paling menguntungkan berdasarkan data, bukan sekadar firasat. Lalu, kenapa capital budgeting ini dianggap sangat krusial? Ada 3 alasan utama. Pertama, keputusan investasi ini biasanya menyedot dana yang sangat besar dari kas perusahaan. Kedua, sekali keputusan dibuat dan investasi dijalankan, sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dibatalkan tanpa kerugian besar. Bayangkan kalau sudah terlanjur bangun pabrik, tidak bisa tiba-tiba dibatalkan begitu saja kan? Ketiga, dampaknya bersifat jangka panjang. Bisa memengaruhi kinerja perusahaan selama 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Kalau kita salah memilih proyek, akibatnya bisa fatal. Perusahaan bisa merugi, nilai sahamnya di mata investor bisa anjlok. Dan dalam kasus terburuk, kelangsungan hidup perusahaan bisa terancam. Itulah mengapa kita butuh metode penilaian yang objektif dan terukur. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Metode apa saja yang bisa kita pakai untuk menilai kelayakan sebuah investasi? Ada beberapa metode populer, dan kita akan bahas 4 yang paling umum digunakan. Metode pertama adalah payback period. Ini yang paling simpel. Payback period hanya mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan agar arus kas masuk dari sebuah investasi bisa menutupi modal awal yang kita keluarkan. Misalnya, kita investasi 100 juta dan proyek itu menghasilkan 25 juta per tahun. Maka, payback period Naya adalah 4 tahun. Kelebihannya, metode ini sangat mudah dihitung dan dipahami, cocok untuk menyaring proyek dengan cepat. Tapi, kelemahannya besar. Pertama, ia mengabaikan konsep time value of money. Uang 25 juta di tahun keempat dianggap sama nilainya dengan 25 juta di tahun pertama, padahal kita tahu itu tidak benar. Kedua, ia juga mengabaikan semua arus kas yang terjadi setelah periode payback tercapai. Jadi, proyek yang untungnya besar di tahun-tahun akhir bisa jadi terlihat tidak menarik. Karena kelemahan tadi, kita butuh metode yang lebih kuat, yaitu Net Present Value atau NPV. NPV adalah metode yang paling dihormati dalam dunia keuangan. Cara kerjanya adalah dengan menghitung selisih antara nilai sekarang dari semua proyeksi arus kas masuk di masa depan dengan nilai investasi awal yang kita keluarkan. Ingat pelajaran kita tentang present value? Konsep itu dipakai di sini. Semua arus kas di masa depan, kita tarik nilainya ke hari ini, lalu kita jumlahkan, dan terakhir, dikurangi modal awal. Kriterianya sederhana. Jika nilai NPV lebih dari 0, artinya proyek ini menguntungkan dan layak diterima. Jika kurang dari 0, proyeknya merugikan dan harus ditolak. Keunggulan utama NPV adalah ia mempertimbangkan nilai waktu uang dan juga memperhitungkan seluruh arus kas selama umur proyek. Inilah metode yang paling rasional. Metode ketiga adalah Internal Rate of Return atau IRR. IRR ini juga sangat populer. Definisinya adalah tingkat diskonto atau bunga yang akan membuat nilai NPV sebuah proyek menjadi sama dengan 0. Cara membacanya begini. Kita hitung IRR dari sebuah proyek, lalu kita bandingkan dengan biaya modal atau cost of capital perusahaan
yaitu tingkat pengembalian minimum yang diharapkan. Jika IRR lebih besar dari biaya modal, artinya proyek ini memberikan return yang lebih tinggi dari yang kita harapkan, jadi proyek diterima. Sebaliknya, jika IRR lebih kecil, proyek ditolak. IRR disukai karena hasilnya dalam bentuk persentase, jadi terasa lebih intuitif bagi banyak manajer. Tapi hati-hati, IRR bisa memberikan sinyal yang salah, terutama untuk proyek dengan pola arus kas yang tidak normal. Misalnya, ada arus kas negatif di tengah-tengah umur proyek. Terakhir, ada Profitability Index atau PI. Metode ini sebenarnya mirip dengan NPV. PI dihitung dengan membagi total nilai sekarang dari arus kas, masuk dengan nilai investasi awal. Kriterianya adalah, jika PPI lebih besar dari 1, artinya nilai yang dihasilkan lebih besar dari modalnya, jadi proyeknya layak. Jika kurang dari 1, proyeknya tidak layak. Metode PI ini sangat berguna ketika perusahaan punya banyak pilihan proyek bagus, tapi dananya terbatas. Dengan PI, kita bisa meranking proyek mana yang memberikan imbal hasil per rupiah investasi yang paling efisien. Jadi, mana metode yang terbaik? Masing-masing punya tempatnya. Payback period bagus. Untuk screening cepat, NPV secara teori adalah yang paling superior dan rasional. IRR sangat intuitif dalam bentuk persentase, sementara PI sangat efisien untuk situasi dana terbatas. Dalam praktiknya, perusahaan yang bijak tidak hanya menggunakan satu metode. Mereka seringkali mengombinasikan beberapa metode sekaligus. Misalnya, NPV dan IRR. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, sebelum mengambil keputusan besar, satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan adalah risiko. Semua metode yang kita bahas tadi bergantung pada proyeksi arus kas di masa depan. Dan seperti yang kita tahu, masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Proyeksi penjualan bisa saja meleset, biaya bahan baku bisa tiba-tiba naik, atau permintaan pasar ternyata tidak sebesar yang kita harapkan. Karena itu, analisis capital budgeting yang baik harus selalu menyertakan analisis risiko dan analisis skenario. Misalnya, apa yang terjadi pada NPV jika penjualan 20% lebih rendah dari target? Dengan begitu, kita lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Sebagai penutup, capital budgeting adalah alat yang sangat kuat. Ia membantu perusahaan memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan tidak hanya kembali, tapi juga benar-benar menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan para pemegang saham. Ini adalah fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Di episode berikutnya, kita akan membahas salah satu komponen penting yang tadi kita sebut-sebut, yaitu Cost of Capital dan WACC. Ini akan membantu kita menentukan tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung NPV. Jadi, pastikan kamu nonton episode ke-6. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.